Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 77, memastikan Tigor masih menatapnya dengan serius. Ia memang sangat mencintai Belva, tetapi sejak awal ia mengungkapkan perasaannya, ada satu hal yang selalu ia lupakan, yaitu bertanya tentang perasaan wanita itu untuknya. Selama ini, Tigor hanya percaya Belva merasa nyaman berada di dekatnya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Belva kala itu. Akan tetapi, bagaimana perasaan Belva yang sesungguhnya, Tigor tak pernah tahu dengan pasti. Itu salah satu kebodohannya, terlalu larut dalam mencintai hingga membutakan hatinya. Siapa pria itu? Tanya Tigor dengan tegas. Belva masih terdiam dan menunduk. Kemudian ia mengangkat wajah dan terlihat matanya bergerak mencari-cari sosok Rizwan di depan sana. Namun, pria itu tak kunjung terlihat lagi. Tidak penting siapa pria itu untuk kamu ketahui. Yang jelas, hatiku sudah berlabuh padanya. Belva tersenyum tipis. Ada sedikit kelegaan yang ia rasakan. Kamu yakin, atau hanya sedang asal bicara dan beralasan saja untuk menjauhiku? Tigor menyelidik. Apa pernah aku membual? Tigor, kamu paling tahu aku, kan? Kalau aku sudah berkata, pantang bagiku untuk berdusta. Belva hendak berbalik badan dan membuka pintu mobil. Namun, dengan cepat Tigor mencekal lengannya. Aku tahu kamu sedang berdusta. Karena jika memang benar kamu mencintai pria lain, harusnya kamu bisa katakan siapa pria itu. Ayo, katakan. Tigor terus menekan. Belva berdecak lidah dan tersenyum sinis. Kelak kamu akan tahu siapa pria itu. Tigor menyeringai sinis seolah meremehkan dan tak percaya. Omong kosong, tidak mungkin secepat itu kamu jatuh cinta kembali. Kamu hanya sedang beralasan. Belva kembali menghentakkan tangan agar terlepas dari genggaman pria itu. Terserah apa katamu, aku hanya berpesan, agar kamu tidak terlalu jauh mengejarku. Aku takut kamu terluka dan kecewa. Belva langsung memasuki mobil dan menguncinya. Tigor pun tak bisa lagi menghadang. Ia membiarkan Belva melesat pergi. Namun, perjuangannya tak selesai sampai di situ saja. Tigor pantang menyerah. Tak akan mudah percaya jika tidak ada bukti dan melihat sendiri bagaimana kenyataannya. Di sela-sela perjalanan pulang, Belva menitikkan air mata. Ia tahu betul pria seperti apa Tigor itu. Tentu saja tak akan mudah melepaskannya hanya dengan Belva mengakui jatuh hati pada pria lain. Justru hal itu akan menjadi penyemangat untuk Tigor terus mengejar dan membuktikan betapa besar cintanya. Dia memang lelaki keras kepala. Kalau sudah bucin benar-benar nggak ada obat. Komentar Cindy dalam sambungan telepon bersama Belva. Sesampainya di rumah, Belva langsung menghubungi teman baiknya itu. Mencurahkan segala keresahan karena seorang pria yang masih tak menyerah mengejar cintanya. Aku gak tahu harus gimana untuk meyakinkan dia, Cindy. Apa memang akunya saja yang lemah sampai gak bisa membuat dia jera mengejarku? Belva merebahkan tubuh di atas pembaringan. Sejujurnya aku kasihan sih lihat Tigor seperti itu. Bagaimanapun aku selalu ingat betapa besar perjuangan dia buat kamu sejauh ini. Mulai dari dia mencari aku ke Jerman, membujuk atasanku di sana agar aku bisa resign dengan mudah dan bekerja denganmu. Kemudian kisahnya sewaktu di Australia yang lagi patah hati karena mendengar kamu mau nikah sampai berakhir dijebak sama mantannya sendiri. Cindy terdengar menghela napas. Aku gak mendukung perilaku dia yang terus mengejar kamu juga sih, Bel. Tapi aku cuma menyampaikan pendapat aku aja tentang dia, sambung Cindy. Belva terdiam beberapa detik. Mendengar ucapan Cindy ia jadi menyadari beberapa hal. Cindy, aku kok merasa bersalah ya sama dia. Belva beranjak dari kasur dan berjalan menuju sofa di sebelah jendela kamar. Aku sadar, apa yang terjadi dengan Tigor saat ini, semua karena salah aku. Tak ada komentar dari Cindy. Ia pun bergeming di dalam kamar apartemennya, terus menyimak apa yang ingin disampaikan oleh temannya itu. Dia mabuk berat di Australia karena aku, sampai kehilangan kesadaran dan dimanfaatkan oleh seseorang. Hingga akibat patah hatinya saat itu,
menghadirkan seorang anak tanpa dosa. Siapa yang menyangka, ini rumit sekali. Bahkan seseorang yang telah menjebaknya saja terlibat hubungan dalam hidupku. Karena kekeliruanku juga, aku salah mengambil tindakan dan memberinya harapan. Aku merasa bersalah. Cindy. Suara Belva terdengar bergetar. Dia menahan tangis dan sesak dalam dadanya. Sementara Cindy di seberang sana pun tampak terdiam dengan tatapan datar. Ia adalah saksi bagaimana perjalanan Belva dan Tigor sejauh ini. Keduanya sama-sama teman baik. Cindy harus bisa netral dan tetap bijaksana. Kalau kita melihat sisi yang harus disalahkan, ya memang kamu sumber masalahnya, Belva. Tapi kalau dilihat secara luas masalah ini, itu bukan salah siapa-siapa. Ini jelas takdir saja. Oh, gak ada yang mau di posisi seperti itu kan? Sudahlah. Sekarang bukan waktunya menyesali apa yang terjadi. Sekarang kamu harus pikirkan baik-baik. Apakah benar kamu tidak mencintai dia? Cindy terdengar serius. Belva menghela napas, menerawang lebih dalam hatinya sejauh ini. Dulu, aku merasa nyaman di dekatnya, terhibur dan merasa bahagia. Sampai dia mengungkapkan perasaannya, aku sempat membuka hati. Tapi ternyata perasaan itu gak bisa terlalu dalam. Aku gak tahu perasaan macam apa itu. Cindy, kamu paling mengerti apa yang aku rasain, kan? Iya, aku paham. Mungkin saat itu kamu benar hanya sedang keliru saja. Apalagi saat itu posisi kamu sedang sangat rumit di tengah-tengah sandiwara pernikahan itu. Cindy berkomentar. Tigor lelaki yang manis sekali. Hangat dan pengertian. Aku yakin, jika ada perempuan yang tepat untuknya saat ini, pasti akan sangat bahagia diberikan perhatian dan cinta seperti itu. Kalau saja aku tidak ingat soal agamaku, mungkin aku akan terlena dengan segenap perjuangannya. Belva terkekeh. Sementara temannya di seberang panggilan mendadak hening dan merasakan sesuatu dalam hatinya. Cindy, iya, kamu dengar aku, kan? Iya, aku dengar, kok. Oh ya, terus gimana hubungan kamu sama Ustadz ganteng itu? Cindy mengalihkan pembicaraan. Belva mendadak bersemu dan merona. Hubungan apa? Kita gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan, tapi tadi ngakunya ada pria lain yang mengisi hatimu. Tigor belum peka, sampai gak bisa menebak siapa pria itu. Gurau Cindy, padahal siapa lagi kalau bukan Rizwan yang kamu maksud? Belva tertawa lepas. Kebetulan banget ya tadi ada dia. Tapi, dia cuma senyum-senyum aja liatin aku. Ujar Belva sedikit cemberut. Lah, terus dia harus salto-salto gitu lihat kamu. Cindy berdecak lidah. Nih, menurut aku si lelaki modelan Rizwan itu bukan tipe-tipe seperti Tigor yang terus ngejar sesuatu yang belum tentu bisa dimiliki. Dia itu pasti main cantik. Bukannya kalau ustadz-ustadz gitu gak pacaran ya, tapi langsung ta'aruf dan nikah. Belva menggaruk kepala yang tidak gatal. Pengetahuan Cindy tentang berbagai macam karakter orang terbilang cukup bagus dibandingkan Belva. Dengar-dengar sih begitu, tapi kalau boleh jujur, aku emang naksir sama dia. Apalagi setelah aku baca novelnya. Bagus banget, menyentuh hati. Dan, karena novel itulah aku semakin semangat buat ibadah. Belva tersenyum. Bagus tuh, bahwa manfaat berarti karyanya. Kamu sendiri merasa dia naksir kamu juga gak? Ya walaupun kalian jarang ketemu berduaan, tapi bisa kali menilai itu sewaktu kalian ketemu atau chattingan. Ujar Cindy. Aku gak mau terlalu percaya diri. Lagian belum tentu dia naksir aku juga. Apalagi aku ini wanita yang udah 2 kali gagal dalam pernikahan. Sementara dia, lelaki baik-baik, pasti cari istri dengan spek wanita muslimah yang bercadar ala-ala anak pesantren gitulah, kekeh Belva. Belum tentu begitu, walaupun kamu pernah 2 kali nikah, tapi kamu ini masih 100% perawan ting-ting. Hahaha, pasti kepincutlah sekelas Ustadz mah. Cindy tertawa renyah. Pokoknya aku gak mau GR dulu. Siapa tahu aja, dia sebenarnya sudah punya calon istri. Duh, patah hati deh bayanginnya. Belva tertawa getir. Iya, dan ternyata calon istrinya kamu. Timpal Cindy, membuat keduanya terkekeh. Nggak tahu deh mau seneng atau gimana. Tapi kalau nikah sama lelaki seperti Rizwan kok mendadak takut dipoligami ya? Belva jadi resah sendiri. Kamu terlalu negatif dan kejauhan mikirnya.
Menurutku dia bukan lelaki kayak gitu. Semoga aja beneran gak ya. Cindy terus menyemangati. Makanya cepat kasih celah lah buat pendekatan gitu kek. Biar saling kenal lebih jauh. Malam itu mereka habiskan untuk berbincang melalui telepon. Saling bergurau membahas apa saja. Setelah puas berbincang, Belva pun masih belum bisa tidur. Pikirannya jadi berkelana, sampai sebuah notifikasi pesan masuk dalam ponselnya. Dengan gerakan malas, Belva mengusap kembali layar ponsel dan mengira malam-malam begini pasti Tigor yang mengirimkan pesan. Rupanya setelah dilihat lagi, bukan pria itu yang mengirim pesan. Rizwan, Assalamualaikum. Belva melebarkan mata, kemudian dengan semangat membalas pesan itu. Belva, Waalaikumsalam. Riz, ada apa? Rizwan, maaf ganggu malam-malam. Perasaanku lagi gelisah aja. Entahlah, aku mau tanya sesuatu. Rizwan memang tengah gelisah karena teringat kejadian siang tadi. Tentu saja ia khawatir jika nyatanya wanita yang hendak ia lamar sudah memiliki kekasih. Ia mempertimbangkan matang-matang untuk memastikan hal itu. Sampai akhirnya memilih untuk berkomunikasi melalui chat. Belva, silakan. Tanyakan saja. Rizwan mengetik. Degup jantungnya pun berdetak lebih cepat. Dengan bibirnya yang terus mengucap basmalah, membunuh rasa gelisahnya. Sementara Belva pun jadi harap-harap cemas menanti balasan. Rizwan, tadi siang, kamu sedang apa di depan kafe dekat minimarket itu? Bukan. Benar saja. Rizwan pasti mikir yang aneh-aneh nih tentang aku sama Tigor. Gumam Belva dengan gusar. Belva, oh itu. Aku abis ketemu sama klien dari konveksi. Kenapa? Rizwan semakin gugup. Benak dan hatinya terus berperang. Apa haknya kalau dia menanyakan sedang apa Belva di mobil tadi dengan seorang pria? Atau, lebih baik ungkapkan saja sekarang juga tentang perasaannya. Rizwan bingung sendiri. Ia mengetik, kemudian dihapus lagi, kemudian mengetik lagi, mencari kata yang tepat dan enak untuk dibaca sekaligus dicerna oleh Belva agar tidak terkesan mengintimidasi. Rizwan, gak apa-apa, sih. Cuma tadi aku lihat kamu kayaknya lagi kesel dan marah banget. Kirain ada masalah gitu, hehe. Rizwan berkata apa adanya, ia memang sempat melihat Belva cukup kesal dengan seseorang. Belva, aku tahu. Kamu tadi sempat lihat aku kan di dalam mobil sama Tigor. Dia manajerku. Kami memang sedang ada selisih paham tadi. Duh, jadi gak enakan karena diliatin orang. Belva menyematkan emotikon tertawa. Rizwan sedikit lega, berharap kalau Belva tak ada hubungan spesial dengan pria manapun. Ya, hanya sekedar berharap. Rizwan, oh begitu, besok bisa bertemu. Ada yang mau aku bicarakan. Gak berduaan. Kok, kamu bisa ajak Laila dan aku ajak asistenku. Gimana? Belva, boleh. Di resto Saung Emperan dekat pondok aja. Ya. Tanpa berpikir panjang, Belva menyetujui ajakan bertemu itu. Kesempatan bagus menurutnya seperti arahan Cindy. Jadilah, mereka berencana bertemu esok hari. Di sebuah rumah makan yang bernuansa pedesaan. Hari itu Laila tidak bisa menemani. Karena gadis itu sangat sibuk dengan deadline pekerjaannya. Namun, Rizwan mengajak dua asisten kepercayaannya yang merangkap menjadi manajer sekaligus sekretaris di toko bukunya nanti. Akan tetapi, dua asistennya itu malah mengalami kendala di perjalanan. Jadilah, Rizwan berdua dengan Belva. Namun, resto itu cukup ramai pengunjung. Setidaknya membuat suasana lebih tenang dibandingkan harus berduaan saja. Terima kasih. Belva, kamu udah sempatin datang buat ketemu aku. Rizwan tersenyum manis. Ia cukup kagum melihat perubahan Belva secara perlahan mengenai berpakaian. Lebih tertutup dan semakin anggun dengan balutan hijab. Iya, abisnya aku juga lagi gabut banget nih. Kerjaan udah beres siang-siang gini. Jadi, banyak waktu luang. Ucap Belva sembari tersenyum lebar. Ia pun selalu dibuat terpana dengan ketampanan pria di hadapannya. Wajahnya selalu saja meneduhkan, cara berpakaian kasualnya yang rapi sehingga tidak terkesan kolot. Oh iya, soal kemarin aku kok masih gak enak ya, karena kamu pasti lihat sesuatu dalam mobilku. Belva tertawa kecil, aku sama manajerku emang kayak gitu kalau sedang bersih tegang. Dia agak agresif, tapi aku berusaha jaga jarak terus sih, biar gak kayak dulu.
Belva merasa memiliki hak untuk mengklarifikasi kejadian kemarin. Apalagi dengan Rizwan dengan notabene seorang ahli agama yang pastinya akan berpikir tidak-tidak dengan pemandangan itu. Rizwan tersenyum lagi. Gak apa-apa, aku bisa mengerti, kok. Tapi, kalian berpacaran, kah? Rizwan tak mau berbasa-basi lagi. Ia mengumpulkan keberanian untuk bisa memastikan langsung bagaimana hubungan Belva dengan pria lain.